Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Manunggaling kawula Gusti. Masih adakah yang alergi dengan kalimat tersebut? Ini hanya tentang ilmu pengetahuan. Ini hanya tentang bahasa. Padahal sesungguhnya manunggaling kawula Gusti itu nyata. Tak ada satupun yang ada tanpa kemanunggalan. Ketika kita bisa sadar lalu apa sebenarnya yang dimaksud manunggaling kawula Gusti? Berarti kita harus diperintahkan untuk mengkaji diri. Ini tentang mengkaji diri, karena perintah dari Allah, dari Tuhan pun harus memulai dari diri. Siapa sih kawula dan siapa sih Gusti? Saya akan beberkan ini dengan bahasa yang sangat sederhana agar kita bisa dengan mudah memahami dan bisa menyadari dan mempraktekkan ini. Kawula adalah nafsu. Dari seluruh nafsu, baik yang nafsu baik, baik yang nafsu buruk, baik yang nafsu samar-samar antara baik dan buruk. Itu semua tentang nafsu. Itulah yang disebut hamba. Itulah yang disebut kawula. Lalu Gusti, yang dimaksud dengan Gusti itu siapa? Dan ada di mana? Yang dimaksud Gusti adalah hidup. Ada di mana? Bukankah ada pada diri setiap makhluk yang hidup? Apapun itu. Bukankah ini berbicara tentang kemanunggalan? Kenapa dikatakan ayat yang tersirat? Karena mereka tidak berbicara. Walaupun mereka bersuara, kita tidak mengerti bahasanya. Ketika kita belum sadar. Tapi ketika kita sadar, semua itu ayat. Semua itu kemanunggalan. Nah, jadi apa sih tujuan kita diberadakan di muka bumi ini? Bukankah kita pemimpin? Dikatakan di dalam agama, manusia itu khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi. Tidak usah berbicara yang besar.
Mari kita berbicara di lingkup diri. Di dalam diri ada nafsu binatang. Di dalam atau bersama diri ada nafsu malaikat, nafsu baik. Di dalam diri ada nafsu iblis, nafsu buruk dengan seluruh keburukan. Nah, inilah yang dimaksud manunggaling kawula Gusti. Ketika kita mengetahui, menyadari, maka kita dituntut untuk berkesadaran. Tuntutannya adalah kesadaran. Kesadaran akan kemanunggalannya. Maka ketika kita berkesadaran bahwa kita manunggal pada sesungguhnya, tidak seharusnya kita berprasangka buruk. Tidak seharusnya kita berbuat keburukan. Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi tidak ada nafsu apapun. Nafsu baik tidak ada. Apalagi nafsu buruk, nafsu jahat. Karena sesungguhnya hidup itu tidak memiliki nafsu. Manusia hidup itu, yang dimaksud manusia hidup itu, yang bisa menyempurnakan nafsu dari seluruh nafsu itu. Nafsu ingin dipuji, ingin dipuja, ingin disanjung. Sudah tidak memiliki itu semua. Dia bergerak karena lillahi ta'ala. Dia bergerak karena la haula wa la quwata illa billah. Berarti itu gerakannya. Gerakan kemanunggalan. Manunggaling kawula Gusti itu kan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Karena seluruh daya dan upayanya itu adalah karena upayanya, dayanya, bukan daya saya dan daya panjenengan. Jelas kan? Jadi bahasa manunggaling kawula Gusti itu bukanlah bahasa yang menyeramkan, bahasa yang menyesatkan. Bukan. Bahasa kesadaran yang mungkin bagi orang awam, kesadaran tingkat tinggi. Kesadaran murni. Murninya kesadaran. Sebenarnya kalau kita mengetahui bahasa manunggaling kawula Gusti dan menyadari kemanunggalan tersebut dan berjalan di dalam kemanunggalan tersebut,
Tak perlu ilmu apapun. Untuk selamat dunia dan akhirat. Tidak memerlukan ilmu apapun. Itu sudah lebih dari cukup. Itu kepasrahan totalitas. Kepasrahan seorang hamba yang totalitas. Terkadang kita menganggap sesuatu itu dengan menilai dan memvonis terlebih dahulu salah, sesat. Kalau kita mau beranjak maju seperti usia kita, dari balita ke remaja, dari remaja ke dewasa, lalu ke tua. Bukankah itu tahap bertahap? Itu mengajarkan kita bahwa dalam berpola pikir pun kita harus seperti itu. Harus lebih dewasa dalam memahami, dalam menyikapi segala perkembangan, segala pemahaman di dalam banyaknya pemahaman bahasa. Bahkan kalau bagi pribadi saya, inilah tuntutan dari Tuhan untuk seluruh bangsa manusia yang telah sanggup memikul beban sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai khalifah di muka bumi. Apa yang bisa kau pimpin ketika kau belum bisa memimpin dirimu sendiri? Masih suka melihat kesalahan orang lain, masih lebih mendahulukan salahnya orang lain. Padahal itu bukan urusanmu, itu bukan urusan kita. Kita hanya akan bertanggung jawab atas diri ini, atas diri kita sendiri. Kalau seluruh manusia bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, selesai tanpa harus saling menilai. Tanpa harus saling menjelekkan satu sama lain. Ini sebenarnya dari ratusan tahun yang lalu masih
belum tersadari oleh kita bahwa pada hakikatnya kita ini sudah bersama. Sudah bismillah. Sudah bersama Allah. Sudah dengan nama Allah. Bukan dengan nama saya atau panjenengan. Ini artinya kebersamaan. Kebersamaan yang belum manunggal. Menjadi satu kesatuan. Apa contohnya? Takut di dalam bahasanya. Takut akan ke neraka. Padahal neraka itu adalah dirinya sendiri yang menciptakan. Dan surga itu dirinya sendiri pun yang menciptakan. Kalau takut masuk neraka, maka jangan kau ciptakan jalan ke neraka. Jalan di mana dirimu akan tersiksa. Bukankah neraka itu tempat siksaan? Bukankah kita tahu di mana? Kalau kita berbuat, pastikan ada akibat. Ini loh perlunya manunggaling Kawula Gusti, agar terlepas, agar terbebas dari itu semua. Karena ketika kita berbicara tentang manunggaling Kawula Gusti, atau berbicara tentang kemanunggalan, bukankah neraka itu makhluk? Dan bukankah surga itu pun makhluk? Tapi kita sudah menunggal dengan sang pemilik makhluk. Ini bahasa yang saya sampaikan agar sekiranya bisa dimengerti untuk menjadikan kita bisa lebih baik. Karena manusia yang beruntung itu manusia yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan selalu seperti itu. Itulah manusia yang beruntung. Sementara manusia yang merugi hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Hanya itu. Karena ketika kita berbicara tentang manunggal, kemanunggalan, terlepas dari agama apapun,
dan bisa dimulai dari agama apapun. Karena pada intinya Tuhan itu satu. Hanya namanya yang berbeda-beda. Hanya kita menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Padahal intinya satu. Ketika kita menyadari akan kesadaran murni ini, kesadaran ini, tentunya kita akan terus bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kurang dan lebih, saya mohon maaf. Inilah bahasa yang bisa saya sampaikan dengan bahasa yang tidak berbelit-belit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk seluruh alam semesta dan seisinya. Terima kasih.